Banyak penonton yang meminta kita untuk mereview mobil-mobil Nissan. Tapi sebenarnya mobil Nissan itu adalah mobil yang gue suka sekaligus gue benci. Tapi kali ini kita akan mereview sebuah Nissan X-Trail. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Seperti yang gue bilang tadi, Nissan adalah brand favorit gue. Jadi kalau gue main game, racing simulator, Gran Turismo, biasanya mobil gue pilih Nissan X. Yang pasti bukan X-Trail. Skyline, atau yang lain-lainnya GTR ya. Tapi, mobil yang dijual-jual Nissan itu, dia kan selalu membranding dirinya bahwa mobilnya innovation that excite. Kayaknya tuh fun to drive banget itu mobilnya. Kalau kita ke bandara, itu ngeliatnya ada Usain Bolt sama GTR, ya kan. Division of Excitement, Director of Excitement, apalah itu. Tapi, lihat mobil-mobil Nissan. Mereka itu bukan mobil yang jelek, mobil bagus-bagus, tapi dia comfort oriented. Bukan mobil yang driver oriented. Masa kalah sama Mazda gitu? Dalam artian, ini ada satu yang nggak beres antara branding sama mobil yang dihasilkan dan dijual kepada konsumen. Kan nggak semua konsumen bisa beli Skyline, GTR, atau 370Z ya kan? Tapi inilah Nissan. Tapi gue akuin itu GT Academy-nya keren banget sih yang di TV itu. Ini adalah X-Trail, dimana mobil ini seperti yang gue bilang adalah mobil yang comfort oriented. Dan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dia banyak banget perbedaannya. Kalau dulu modelnya kotak-kotak, sekarang dibikin streamline. Dan gue suka lakukannya, kelihatan tegas dari sini ya, walaupun dia lebih streamline. Dan dia juga punya perlengkapan cukup komplit dari depannya. Kita lihat, depannya ada LED DRL. Lampunya juga LED. Dan di depan juga kita mendapatkan sensor untuk sensor light sensor, lampu otomatis, dan juga rain sensor. Jadi cukup lengkap. Dan dia juga punya 4 buah kamera yang terletak di bagian depan, spion, dan bagian belakang untuk menampilkan gambar bird eye view. Gak cuma sampai itu aja. Dari luar, fisiknya, kita juga mendapatkan velg 18 inci dengan warna gunmetal yang keren banget. Dia ukuran 18 inci. Sekarang kita lihat ke samping. Perbedaannya banyak sekali dibandingkan dengan model sebelumnya. Soalnya kenapa? Kalau dulu kan kotak, sekarang dia meliuk-meliuk. Karena generasi 2 itu kurang begitu diminati di dunia. Habisnya nggak ada bedanya yang pertama yang kedua. Akhirnya semua dibikin ganti total. Di Amerika, mobil ini namanya itu Nissan Rogue. Dimana generasi Rogue pertama, sebelum berganti seperti ini, itu bentuknya beda banget sama X-Trail yang kita kenal. Tapi sekarang dibuat global, jadi Nissan Rogue generasi yang sekarang itu sama persis seperti X-Trail. Dan di belakangnya, ini menarik karena dia mendapatkan bentuk belakang mengingatkan kita pada apa? Toyota Harrier. Sorry to say, tapi emang mirip kayak Harrier dari lampu belakangnya. Dan kita mendapatkan, ini dia, power back door. Gak cuma sekedar power back door, ketahuan deh. Misalnya kita sedang membawa sebuah kardus. Jadi anggaplah kardus ini berat. Kalau berat kan tangan dua-duanya harus kita pegang dan gak mungkin bisa bergerak banyak. Bagaimana cara membuka pintu mobil ini? Dia punya namanya touchless back door. Jadi kita tinggal melambaikan tangan ke bagian bawah sini. Melambaikan tangan. Ini harus berat ya? Nggak bisa juga. Biasanya touchless back door itu dari kaki di sini ada sensor, tapi dia di tangan di atas. Jadi percuma dong. Apa mungkin kita harus pakai kaki gini? Ya. Jadi sebetulnya agak useless. Tapi nggak apa. Yang penting kita punya fitur power back door. Walaupun touchless-nya nggak guna-guna amat. Sekarang kita masuk ke dalam.
Sekarang kita ada di interior Nissan X-Trail. Dan ketika gue pertama kali masuk, menyalakan mesin, duduk, kursinya enak. Seperti yang gue bilang, Nissan adalah mobil yang comfort oriented, bukan driving oriented. Kursinya ini kalau kita masuk ke website Amerika dan ketika press release Nissan X-Trail pertama kali diluncurkan di dunia, bukan di Indonesia, kursi ini didesain oleh NASA untuk menghadirkan kursi yang low fatigue seat. Jadi kalau kita berpergian jauh, dia akan lebih nyaman. Meskipun di Indonesia nggak jadi point of sales, tapi gua rasa ini adalah salah satu hal yang penting ketika kita memilih mobil. Dan ini emang kursinya enak, bukan yang sporty, bukan yang suportif, tapi dia diciptakan kayak lebih untuk enak buat perjalanan jauh. Kabar gembiranya kita juga dapat electric seat di kanan, tapi depannya nggak bisa naik turun, jadi cuma pengatur ketinggian aja. Dan lucunya, bangku baris pertama sebelah kiri penumpang dia juga dapat electric seat, jadi nggak cuma sebelah kanan doang. Juga punya tilt and telescopic steering, dan teleskopiknya ini gue rasa cukup jauh ya, yang bisa kita atur. Nah, head unit, kalau head unit yang standar itu dia punya layar kecil banget, tapi kalau yang ini, jadi kemarin yang punya itu bilang beli langsung dikasih head unit gratis dengan layar yang lebih besar, sebesar ini. Dan dia juga punya kamera. Kalau kemarin dia punya kamera bird eye view, tapi layarnya kecil jadi nggak begitu membantu. Kalau ini karena besar, kita lihat di sini, bird eye view-nya bener-bener ngebantu banget. Dia besar sebelah kiri, dan bagusnya lagi di kamera belakangnya, kalau kita belokin setir, dia juga ada petunjuk arahnya. Ini kita belok kemana. Kita pencet sekali lagi kamera, maka yang sebelah kiri akan melihat. Kalau misalnya kita lagi parkir, sebelah kirinya ada got, kita bisa ngeliat tuh, biar kita nggak nyemplung. Jadi ini sangat membantu sekali dari segi kamera. Dan suara audionya juga gue rasa mobil ini punya audio yang cukup bagus. Nggak wah-wah banget, tapi suara bassnya pas, suara treble-nya pas, middle-nya pas. Pokoknya enak buat dipakai sehari-hari. Dia juga punya AC dengan dual zone, kiri kanan dia bisa berbeda. Tapi sayangnya meskipun dia 7-seater, dia bagian belakangnya belum dapat blower. Kita cuma dapat AC kecil di bagian sini. Nah, gimana? Apa kita mau langsung jalan aja? Kita lihat bagian belakang dulu yuk. Nah, sekarang kita masuk bangku baris kedua. Bisa kita lihat tadi pintunya itu lumayan besar, jadi buat masuknya gampang. Dan kita punya legroom dan headroom yang sangat luas di sini. Kita naikin sedikit. Terus untuk tangan, jadi dia modelnya itu langsung kepotong semuanya, nggak bisa keluar sedikit gitu. Enak banget. Hanya satu kekurangannya, dia leg supportnya kurang panjang, jadi rasanya kayak agak sedikit menggantung, tapi it's okay buat gua. Dia juga punya AC di bagian belakang, tapi sayangnya AC-nya ini nggak sampai ke bagian belakang banget meskipun dia sudah 7-seater. Dan sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kita bisa buat dia menjadi rata lantai ke kursi baris ketiga, jadi rata sampai depan. Atau kita mau membuat dia untuk akses ke bagian belakang, modelnya seperti Nissan Leaf kita majukan seperti ini, dan kita punya space buat ke belakang. Kita naikkan dulu kursinya. Tapi sayangnya kursi belakangnya ini hanya untuk anak kecil. Jadi ketika gua duduk di sini, pertama dia punya kursi yang sangat tegak, kepala mentok, kaki mentok. Pengen gue mundur lagi. Nah, tap, kepalanya mentok. Dan ini lihat, kalau ditaruh paling belakang, kita sama sekali nggak punya legroom buat di bagian belakang. Jadi benar-benar sempit. Bisa dibilang kalau buat dewasa ini mungkin buat darurat saja, tapi kalau buat sehari-hari ini bisa digunakan untuk anak kecil. Jadi kalau gue pengen duduk di belakang dengan nyaman, dengan legroom yang segini, itu depannya akan cuma segitu tersisanya. Jadi kebayang kan? Memang ini bukan 7-seater sejati, tapi lebih baik gue sebut dengan 5+2. Tapi kalau misalnya kita mau gunakan untuk darurat, gue rasa ini bisa kita gunakan buat jarak jauh untuk penumpang dewasa asal depannya mau mengalah.
Oke? Nah, ini adalah posisi bagasi ketika tadi kursi belakang dinaikkan. Kelihatannya cukup luas, tapi sebetulnya nggak juga. Karena kenapa? Karena pintunya menutup sampai ke bagian sini. Jadi space kita itu tinggal dari sini ke sini aja buat menaruh barang. Tapi kita mendapatkan ruang penyimpanan di bagian bawah. Dan Nissan baik sekali karena dia memberikan tray kalau misalnya kursi belakang kita tidurkan. Nah, bagaimana dengan ruangan space bagasi belakang kalau ditidurkan? Kalau ditidurkan otomatis dia bisa menjadi lebih luas lagi. Dan kita juga mendapatkan bangku baris kedua yang bisa dilipat rata lantai. Jadi bisa dipakai buat tiduran atau menaruh barang yang panjang. Sekarang kita lagi menggunakan Nissan X-Trail, tapi sayangnya cuaca tidak berpihak kepada kami. Ya, hujan bro. Mobil ini memiliki kedapan kabin yang cukup oke. Tidak terlalu superior, tapi oke. Dan suara mesinnya juga bisa teredam dengan sempurna. Tapi untuk RPM tinggi, ketika udah lebih dari 3000 RPM, suara mesinnya mulai masuk dan suaranya nggak enak banget. Ngong gitu, kayaknya aneh gitu. Tapi itu bukan suatu masalah. Untuk unit yang kita coba ini adalah unit 2500cc CVT, dan dia juga tersedia dalam mesin 2000cc CVT ataupun manual. Yang 2000cc tenaganya 144 horsepower dan yang 2500cc tenaganya 177 horsepower. Soal tenaga, mobil ini kalau kita di putaran bawah, putaran rendah, stop and go, itu mobil ini tuh langsung lompat ketika digas sedikit. Jadi butuh sedikit penyesuaian buat bisa membawa mobil ini agar lebih halus. Tapi nggak enaknya, ketika kita membawa mobil ini dalam RPM yang tinggi, kita misalnya pengen mencoba sedikit lebih kencang, tapi sayangnya transmisi CVT-nya lagi-lagi sangat mengganggu. Di RPM atas tuh rasanya kayak ketahan gitu, nggak bisa lari. Tapi bukan berarti mobil ini pelan. Mobilnya kencang, bertenaga, hanya saja CVT-nya feelingnya jadi so-so nggak enak maksudnya. Lagi mesin 2500cc, tenaganya gede, tapi kok dikasih CVT gitu ya, Xtronic CVT. Harusnya dikasih transmisi manual 6 percepatan seperti biasa aja gitu, masih lebih enak. Soal suspensi, seperti yang gue bilang tadi, mobil Nissan identik dengan comfort oriented. Suspensinya nyaman, empuk, tapi tidak seempuk model sebelumnya. Tapi masih empuk banget kalau dibandingin sama contohnya si X5 atau mungkin SUV leather frame, maka gue bisa bilang ini adalah mobil yang sangat empuk dan sangat nyaman. Enak banget sih ini mobil. Tapi meskipun empuk, kita nggak merasakan body roll yang terlalu berlebihan, dan steeringnya, handlingnya juga masih oke buat gue. Masih jauh lebih enak dibandingkan dengan SUV leather frame. Active Trace Control dia bekerja sangat canggih ketika misalnya di depan ada posisi tidur, terus kita lewatin pakai ban depan, terus kan biasanya kita gas lagi pakai ban, biar ban belakangnya kena juga kan. Nah, dia akan menjaga biar kecepatannya itu tetap stabil, biar penumpang belakang tuh nggak terlalu terasa guncangannya gitu, karena terlalu kenceng kita ngejek gasnya. Tapi pada kenyataannya ketika gue coba ini di posisi tidur, fitur itu kayaknya nggak berasa. At least dia sudah punya stability control, dia juga punya hill start assist, dan itu udah lebih dari cukup buat kita berkendara sehari-hari. Tapi kalau ngomongin soal comfort oriented, mobil ini dipakai buat nyupir gini ya, cruising, ada cruise control juga. Itu mobil ini enak banget. Kita belok, itu terasa masih mantep. Body roll-nya nggak berlebihan, steeringnya juga oke, cuma pilar A-nya masih terasa terlalu besar, dan semuanya terasa tuh, kita lihat speed bump gitu ya. Ini mobil enak banget. Cuma kenapa mobil ini kurang begitu laku ya? Dan ini gue baru lihat nih, head unit tambahannya ini dia juga punya navigasi. Jadi dari segi entertainment, ada Bluetooth dan kawan-kawannya lengkap. Semoga promo head unit besar ini masih berlaku sampai kalian beli sekarang. Soalnya kalau yang head unit yang layarnya kecil itu belum ada Bluetoothnya dan layarnya kecil banget, jadi around view monitornya seperti terlihat tidak berguna.
karena mobil ini punya harga 450 juta buat yang 2500 cc dan 405 juta untuk yang 2000 cc. Pas gue review mobil ini, gue lihat website Nissan harganya segitu. Otomatis orang yang punya duit segitu biasanya pakai supir kan buat sehari-hari. Nah, mengendarai mobil ini di bangku baris kedua pun juga rasanya sangat nyaman dan sangat enak. Suspensinya lembut dan tetap stabil, kecepatan tinggi. Bahkan kameramen kita yang biasanya mabok, kayak waktu nyobain BRV dia mabok ya, dia di belakang ini dia sama sekali nggak mabok meskipun dia megang kamera. Tuh lihat tuh, mabok nggak Jip? Agak. Tuh terkenal tuh masuk YouTube. Ya, pokoknya mobil ini enak banget di depan, di belakang. Itu rasanya sangat nyaman. Setelah kita mencoba Nissan X-Trail, gue merasakan bahwa mobil ini adalah mobil yang sangat value for money mengingat harganya, fitur yang diberikan, kelegaan kabinnya, dan juga ride quality-nya yang sangat baik untuk sebuah mobil yang diciptakan untuk comfort oriented, bukan driving oriented. Well, kalau punya duit 400 jutaan, butuh mobil SUV yang banyak fitur, yang enak dibawanya dan punya peralatan super canggih, maka tentu saja ini adalah mobil jadi pilihan. Dibandingkan kita seharga ini bisa dapat Innova gitu kan, tetap aja X-Trail jauh lebih enak. Jadi itu aja dari Autonet Max. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan jempol ke atas, subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya. Lihat juga review Captiva di sini, review MUX, review ketahuan semua ntar ya. Yuk, dah.